Oke, di sini bersama saya Bagas Daniel dari program studi akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenai persediaan metode FIFO dan LIFO. Oke, pengertian metode FIFO. Metode perhitungan persediaan FIFO adalah singkatan dari first in, first out, atau pertama masuk dan pertama keluar. Dari makna istilah ini bisa disimpulkan bahwa FIFO adalah metode penghitungan terhadap barang persediaan yang baru pertama kali masuk ke perusahaan. Di dalam metode ini, barang yang masuk dicatat sebagai barang yang akan dijual oleh perusahaan pertama kali. Ini merupakan metode pencatatan persediaan barang yang paling simpel. Yang berikutnya dasar penggunaan metode FIFO. Metode FIFO digunakan atas dasar asumsi bahwa biaya atau cost pembelian produk harus disesuaikan dengan laba atau hasil penjualannya. Nantinya cost atau biaya persediaan produk yang masuk terakhir akan dijadikan sebagai patokan biaya barang yang masih tersisa hingga periode akhir. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, ketika menggunakan metode FIFO, perusahaan akan menjadikan produk yang lama atau yang pertama kali masuk untuk dijual pertama kali. Maka dari itu, perusahaan yang tepat untuk menggunakan metode ini adalah perusahaan yang menyediakan produk berkadaluarsa. Yang berikutnya kelebihan dan kekurangan metode FIFO. Kelebihannya, nilai persediaan disajikan secara relevan di laporan posisi keuangan. Yang berikutnya menghasilkan laba yang lebih besar. Pada sisi kekurangan, yang pertama pajak yang harus dibayarkan perusahaan ke pemerintah menjadi lebih besar. Dan yang berikutnya laba yang dihasilkan kurang akurat. Oke, perusahaan yang cocok menggunakan metode FIFO. Yang pertama, produsen makanan. Metode FIFO cocok diterapkan di perusahaan yang memproduksi makanan karena penjualan produk terlama akan menjadikan persediaan selalu fresh. Yang berikutnya, perusahaan yang menjual produk bertanggal kadaluarsa. Produk makanan juga masuk dalam kategori ini. Akan tetapi, perusahaan seperti warung kelontong, minimarket, dan supermarket memiliki produk yang lebih beragam jenisnya, dengan batasan kadaluarsa yang berbeda pula. Yang berikutnya, pengertian metode LIFO. Metode LIFO adalah singkatan dari last in, first out. Makna dari istilah ini ialah yang masuk terakhir, keluar pertama. Jika dipandang dari istilah ini, maka pengertian LIFO secara umum adalah produk atau persediaan perusahaan yang masuk terakhir akan dijual pertama kali. Jika perusahaan menggunakan metode LIFO, biasanya produk atau persediaan yang baru masuk tidak dijual terlebih dahulu, tetapi disimpan di gudang persediaan. Karena alasan itulah penghitungan berkonsep pada harga persediaan barang terakhir akan dinilai dengan harga perolehan persediaan saat pertama kali masuk. Dasar penggunaan metode LIFO. Metode LIFO didasarkan pada asumsi bahwa aliran kos persediaan yang keluar berbanding terbalik dengan kronologi munculnya biaya. Sedangkan ciri dari metode ini ialah harga beli dibebankan kepada operasi perusahaan terutama dalam periode inflasi. Dampaknya memang laba yang didapatkan lebih kecil, akan tetapi pajak yang terutang juga kecil dibandingkan menggunakan metode lain. Kelebihan dan kekurangan metode LIFO. Kelebihannya, yang pertama, mudah membandingkan kos saat ini dengan pendapatan sekarang. Yang berikutnya, apabila harga naik, maka harga barang jadi konservatif. Laba operasional tidak terpengaruh oleh untung atau rugi dari fluktuasi harga. Dan berikutnya, menghemat pajak. Lalu, adapun kekurangannya, yang pertama, bertolak belakang dengan aliran fisik persediaan sesungguhnya. Yang berikutnya, biaya pembukuan menjadi mahal karena metode ini lebih rumit. Yang berikutnya, laba atau rugi yang dihasilkan lebih rendah. Di sini terdapat contoh dari biaya persediaan perpetual. Data biaya persediaan untuk ilustrasi sistem perpetual, FIFO dan LIFO. Terdapat item 123 dengan unit, biaya, dan harga yang sudah disediakan. Pada tanggal 1 Januari, persediaan sebanyak 12 unit, biayanya sebesar Rp15.000. Pada tanggal 4 Januari, penjualan 7 unit dengan harga Rp20.000. Pada tanggal 10 Januari,
terdapat pembelian sebanyak 8 unit sebesar biaya Rp16.000. Pada tanggal 22 penjualan sebanyak 4 unit dengan harga Rp21.000. Pada tanggal 28 Januari penjualan sebanyak 2 unit dengan harga Rp22.000. Pada tanggal 30 terdapat pembelian sebanyak 10 unit dengan biaya Rp17.000. Oke, berikut adalah penyelesaian menggunakan metode perpetual FIFO, first in first out item 1, 2, 3. Pada data tanggal 1 Januari terdapat persediaan sebanyak 12 unit dengan biaya Rp15.000. Maka pada kolom persediaan ditulis pada unit sebanyak 12, harga per unitnya 15 dengan total harga sebesar Rp180.000. Pada tanggal 4 Januari terdapat penjualan sebanyak 7 unit dengan harga Rp20.000. Maka pada kolom harga pokok penjualan pada unit sebanyak 7 unit, harga per unitnya sebesar Rp15.000, total harga sebesar Rp105.000. Maka ditulis pada persediaan 12 dikurangkan dengan 7 unit, maka didapatlah hasil 5 unit dengan harga per unitnya Rp15.000 dengan total harga sebesar Rp75.000. Oke, berikutnya tanggal 10 Januari terdapat pembelian sebanyak 8 unit dengan biaya Rp16.000. Maka pada baris 10 Januari ditulis pada kolom pembelian pada unit sebanyak 8 unit, harga per unitnya sebesar Rp16.000, maka total harganya sebesar Rp128.000. Maka dicatat kembali pada kolom persediaan 5 unit dengan harga per unitnya Rp15.000 dengan total Rp75.000. Dituliskan 8 unit dengan harga per unitnya Rp16.000 dengan total Rp128.000. Oke, pada tanggal 22 Januari terdapat penjualan sebanyak 4 unit harga sebesar Rp21.000. Maka pada kolom harga pokok penjualan ditulis pada unit sebanyak 4 unit, harga per unitnya sebesar Rp15.000, pada total harga sebesar Rp60.000. Mengapa ditulis demikian? Karena dalam hal ini menggunakan metode FIFO, yaitu barang yang pertama kali masuk itu pun yang pertama kali keluar. Maka harga barang yang sebesar harga per unitnya Rp15.000 dikeluarkan pertama kali. Maka pada kolom persediaan ditulis kembali unitnya menjadi 1 unit untuk yang harga per unit Rp15.000 dengan total harga Rp15.000. Lalu ada 8 unit barang yang barangnya harga per unitnya Rp16.000 dengan total harga Rp128.000. Oke, lalu pada tanggal 28 Januari terdapat penjualan sebanyak 2 unit dengan harga Rp22.000. Maka pada kolom harga pokok penjualan ditulis 1 unit dengan harga per unitnya Rp15.000 dengan total harga Rp15.000. Lalu terdapat 1 unit dengan harga per unitnya Rp16.000 dengan total harga Rp16.000. Mengapa ditulis demikian? Karena barang yang pertama kali masuk itu pun yang pertama kali keluar. Pada barang yang dengan harga Rp15.000 per unitnya itu sudah keluar, lalu karena diminta 2 unit, maka barang yang keluar berikutnya adalah barang yang dengan harga Rp16.000 per unitnya. Maka di kolom persediaan ditulis kembali sebanyak 7 unit karena 8 dikurang 1 dengan harga per unitnya Rp16.000 dengan total harga Rp112.000. Oke, yang berikutnya tanggal 30 Januari terdapat pembelian sebanyak 10 unit dengan biaya Rp17.000. Maka pada kolom pembelian
ditulis pada unit sebanyak 10 unit dengan harga per unitnya sebesar Rp17.000 dengan total harga sebesar Rp170.000. Maka pada kolom persediaan tertulis 7 unit dengan harga per unitnya Rp16.000 dengan total harga Rp112.000. Lalu terdapat 10 unit dengan harga per unitnya Rp17.000 dengan total harga Rp170.000. Maka pada baris total pada kolom pembelian sebanyak 18 unit dengan total harga Rp298.000. Lalu berikutnya pada kolom harga pokok penjualan sebanyak 13 unit dan dengan total harga sebesar Rp196.000. Pada kolom persediaan sebanyak 17 unit yang didapat dari 7 tambah 10, maka didapatlah hasil 17 unit. Lalu pada total harga sebesar Rp282.000 yang didapat dari Rp112.000 ditambah dengan Rp170.000. Oke, yang berikutnya menggunakan metode perpetual LIFO. Pada tanggal 1 Januari terdapat persediaan sebanyak 12 unit dengan biaya Rp15.000. Maka pada kolom persediaan tertulis sebanyak 12 unit dengan harga per unitnya Rp15.000 dengan total harga sebesar Rp180.000. Pada tanggal 4 Januari terdapat penjualan sebanyak 7 unit dengan harga Rp20.000. Maka pada kolom harga pokok penjualan ditulis sebanyak 7 unit dengan harga per unitnya Rp15.000 dengan total harga Rp105.000. Maka pada kolom persediaan tertulis 5 unit dengan harga per unitnya Rp15.000 dengan total harga Rp75.000. 5 unit yang didapat dari hasil 12 dikurangkan dengan 7, maka didapatlah hasil 5. Lalu yang berikutnya pada tanggal 10 Januari terdapat pembelian sebanyak 8 unit dengan biaya Rp16.000. Maka pada kolom pembelian tertulis sebanyak 8 unit pada harga per unitnya Rp16.000 dengan total harga Rp128.000. Maka pada kolom persediaan tertulis sebanyak 5 unit dengan harga per unitnya Rp15.000 dengan total harga sebesar Rp75.000. Lalu ditulis kembali 8 unit dengan harga per unitnya Rp16.000 dengan total harga Rp128.000. Lalu pada tanggal 22 Januari terdapat penjualan sebanyak 4 unit dengan harga Rp21.000. Maka pada kolom harga pokok penjualan tertulis 4 unit dengan harga per unitnya Rp16.000 dengan total harga Rp64.000. Maka pada kolom persediaan tertulis 5 unit untuk harga per unit Rp15.000 dengan total harga Rp75.000. Lalu yang berikutnya 4 unit untuk harga per unitnya Rp16.000 dengan total harga Rp64.000. Mengapa ditulis demikian? Karena dalam hal ini menggunakan metode LIFO, yaitu barang yang terakhir kali masuk itu yang pertama kali keluar. Maka barang yang pertama kali keluar adalah barang dengan harga per unit Rp16.000. Karena totalnya sebanyak 8 unit, maka dikurangkan dengan 4, maka hasilnya 4 unit. Lalu yang berikutnya tanggal 28 Januari terdapat penjualan sebanyak 2 unit dengan harga Rp22.000. Maka pada kolom harga pokok penjualan sebanyak 2 unit dengan harga per unitnya Rp16.000 dengan total harga Rp32.000. Maka pada kolom persediaan 5 unit untuk harga per unit Rp15.000 dengan total harga Rp75.000. Lalu 2 unit untuk harga per unit Rp16.000 dengan total harga Rp32.000. Mengapa ditulis demikian?
Karena ini menggunakan metode LIFO, maka barang yang terakhir kali masuk itu yang pertama kali keluar. Maka barang dengan harga per unit Rp16.000 itu yang pertama kali keluar. Maka tersisa 2 unit yang dapat dari 4 dikurangkan dengan 2. Lalu yang berikutnya, tanggal 30 Januari terdapat pembelian sebanyak 10 unit dengan biaya sebesar Rp17.000. Maka pada kolom pembelian tertulis 10 unit dengan harga per unitnya Rp17.000 dengan total harga Rp170.000. Maka pada kolom persediaan tertulis 5 unit untuk harga per unit Rp15.000 dengan total harga Rp75.000. 2 unit untuk harga per unitnya Rp16.000 dengan total harga sebesar Rp32.000. Lalu 10 unit untuk harga per unitnya Rp17.000 dengan total harga Rp170.000. Maka pada pembelian sebanyak 18 unit yang didapat dari 8 ditambahkan dengan 10. Lalu pada total harga didapat Rp298.000 yang didapat dari Rp128.000 ditambahkan dengan Rp170.000. Lalu pada kolom harga pokok penjualan pada unit dengan total 13 unit yang didapat dari 7 ditambahkan dengan 4 ditambahkan dengan 2. Lalu pada total harga sebesar Rp201.000 yang didapat dari Rp105.000 ditambahkan Rp64.000 ditambahkan dengan Rp32.000. Lalu pada persediaan dengan total unit sebanyak 17 unit yang didapat dari 5 ditambahkan dengan 2 ditambahkan dengan 10 dengan total harga sebesar Rp277.000 yang didapat dari Rp75.000 ditambahkan dengan Rp32.000 ditambahkan dengan Rp170.000. Oke, sekian atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.